Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noratul Insyirah Qalbi dengan NIM 2213040094. Di sini saya akan menjelaskan tentang produk-produk asuransi syariah. Materi yang pertama yaitu asuransi jiwa. Menurut HMN Purwosubjipto, asuransi jiwa atau pertanggungan jiwa merupakan suatu bentuk perjanjian antara pemegang polis atau tertanggung dengan perusahaan asuransi atau penanggung. Dalam perjanjian ini, pihak tertanggung berkewajiban membayar sejumlah premi secara berkala selama masa pertanggungan berlangsung. Sebagai imbal baliknya, pihak penanggung berjanji akan memberikan sejumlah uang pertanggungan kepada pihak yang ditunjuk oleh tertanggung, baik ketika tertanggung meninggal dunia atau saat jangka waktu yang telah disepakati dalam perjanjian berakhir. Tujuan dari sistem asuransi jiwa yaitu yang pertama, menjamin sumber keuangan atau pemasukan berkala bagi seseorang ketika ia mencapai usia pensiun untuk membantunya dalam menanggung beban kehidupan. Yang kedua, menjamin sumber keuangan atau pemasukan bagi ahli warisnya atau yang lain setelah kematiannya. Yang ketiga, tabungan untuk persiapan usia tertentu atau setelah meninggal dunia. Produk-produk asuransi jiwa terbagi kepada tiga. Yang pertama, produk-produk individu yang ada unsur tabungan atau saving adalah suatu produk yang diperuntukkan untuk perorangan dan dibuat secara khusus, di mana dalamnya selain mengandung tabaruk juga terdapat unsur tabungan yang dapat diambil kapan saja oleh pemiliknya. Seperti yang pertama, takaful dana investasi, bentuk perlindungan bagi individu yang mengumpulkan dana investasi untuk ahli waris atau masa tua. Yang kedua, takaful dana siswa, bentuk perlindungan bagi individu yang bermaksud menyediakan dana pendidikan untuk putra-putrinya sampai sarjana. Yang ketiga, takaful dana haji, bentuk perlindungan bagi individu yang menginginkan dan merencanakan pengumpulan dana untuk biaya menjalankan ibadah haji. Yang keempat, takaful dana jabatan, bentuk perlindungan bagi direksi atau penjabat perusahaan untuk pengumpulan dana santunan bagi ahli waris jika meninggal lebih awal. Yang kelima, takaful hasanah, bentuk perlindungan untuk perorangan dalam mengumpulkan dana untuk usaha. Yang kedua yaitu produk-produk individu atau non-saving. Produk-produk syariah yang sifatnya individu dan di dalam struktur produknya semuanya bersifat tabaruk atau dana tolong-menolong. Antara lain, yang pertama, takaful kesehatan individu. Program ini diperuntukkan bagi perorangan yang bermaksud menyediakan dana santunan, rawat inap, dan operasi bisa bila peserta sakit dan kecelakaan dalam masa perjanjian. Yang kedua, takaful kecelakaan diri individu. Program yang diperuntukkan bagi perorangan yang bermaksud menyediakan santunan untuk ahli waris bila peserta mengalami musibah kematian karena kecelakaan dalam masa perjanjian. Yang ketiga, takaful al-khairat individu. Program ini diperuntukkan bagi perorangan yang bermaksud menyediakan santunan untuk ahli waris bila peserta mengalami musibah kematian dalam masa perjanjian. Yang ketiga yaitu produk-produk kumpulan, adalah produk yang didesain dalam jumlah peserta relatif banyak dan dalam struktur produknya ada yang mengandung unsur tabungan atau saving dan ada yang tidak mengandung unsur tabungan. Produk-produk kumpulan yang tidak mengandung unsur tabungan di akhiri masa kontrak tidak ada bagi hasil atau pengambilan nilai tunai karena semua bersifat tabaruk, antara lain yang pertama, takaful kecelakaan diri kumpulan. Yang kedua, takaful kecelakaan siswa. Yang keempat, takaful wisata dan perjalanan. Yang kelima, takaful pembiayaan. Yang keenam, takaful majelis ulama. Yang keempat, takaful akhirat. Yang keenam, takaful medicare. Yang ketujuh, takaful akhirat. Yang kedelapan, takaful perjalanan haji dan umrah. Materi yang kedua yaitu asuransi kerugian. Menurut Safedecker, asuransi kerugian adalah asuransi yang melindungi tertanggung dari kerugian. Sementara kerugian adalah setiap risiko kerusakan yang diderita tertanggung karena kecelakaan atau kemalangan. Dan hal ini umumnya mengacu pada pengurangan nilai properti atau kerugian yang mempengaruhi seseorang, seperti cedera dalam kecelakaan mobil. Dalam hal ini, Safedecker mengacu kepada asuransi kerugian yang terjadi atas kecelakaan mobil.
meskipun asuransi kerugian itu bermacam-macam jenisnya. Yang pertama, jenis asuransi kerugian, yaitu yang pertama asuransi kerugian harta benda. Sebagian atau keseluruhannya adalah asuransi kerugian yang ditanggung pada properti yang tidak sepenuhnya hancur selama properti tersebut dapat diperbaiki tanpa melebihi batas polis atau nilai properti. Yang kedua, asuransi kerugian yang ditanggung polis asuransi akan menentukan kerugian apa yang dicakup oleh polis. Jika properti rusak karena kerugian yang tidak ditanggung, maka tertanggung tidak menerima kompensasi. Yang ketiga, asuransi kerugian komprehensif saat seseorang membeli mobil. Maka pihak penjual akan menawarkan beberapa jenis asuransi pertanggungan yang berbeda. Yang keempat, asuransi pertanggungan menyeluruh. Asuransi ini memberikan perlindungan dari sumber kerugian utama yang mungkin dialami saat mengendarai mobil. Yang kelima, asuransi pertanggungan lainnya. Asuransi pertanggungan kerugian lainnya sangat bervariasi, sehingga timbul berbagai macam jenis asuransi. Misalnya asuransi rumah terhadap kecelakaan pesawat yang jatuh, atau asuransi kerugian terhadap rumah yang terbakar. Yang kedua, hal-hal yang perlu diketahui tentang asuransi kerugian. Dapat dikurangkan deductible, artinya dapat dikurangkan dalam klaim. Misalnya, saat klaim asuransi diajukan setelah mengalami kerugian, maka jumlah uang yang akan diberikan oleh perusahaan asuransi itu sebesar jumlah kerugian, dikurangi hal-hal yang sudah disetujui apa-apa saja yang tidak dibayarkan. Yang kedua, potongan pajak. Jika seseorang memiliki asuransi kerugian substansial yang belum diganti, maka ia mungkin dapat mengurangi kerugian tersebut dari pajak penghasilannya. Yang ketiga, pencegahan kerugian. Mencegah kerugian sama artinya dengan membantu menekankan biaya asuransi, karena semakin sedikit klaim yang diajukan, maka semakin rendah premi yang dibayarkan. Yang ketiga, manfaat asuransi kerugian. Manfaat yang pertama yaitu mengelola ketidakpastian arus kas, dan perusahaan asuransi menyediakan pembayaran untuk kerugian yang ditanggung ketika hal itu terjadi. Yang kedua, tidak umum adalah mematuhi persyaratan hukum. Perusahaan asuransi memenuhi persyaratan undang-undang dan kontrak serta memberikan bukti sumber daya keuangan. Yang ketiga, sangat penting mempromosikan aktivitas pengendalian risiko. Yang keempat, penggunaan sumber daya yang diasuransikan secara efisien. Perusahaan asuransi membuat tidak perlunya menyisihkan sejumlah besar uang untuk memberi konsekuensi finansial dari eksposur risiko yang sebenarnya dapat diasuransikan. Yang keempat, asuransi kerugian yang besar. Ada individu atau perusahaan yang mencari asuransi kerugian dengan jaminan yang besar, dengan maksud tertanggung akan memperoleh proteksi dari risiko kerugian yang akan ditimbulkannya. Untuk maksud tersebut, tersedia asuransi yang diasuransikan yang disebut reasuransi kerugian atau kelebihan reasuransi kerugian atau excess of loss reinsurance. Jenis asuransi ini memberikan kompensasi atas kerugian yang melebihi batas yang ditentukan. Yang kelima, tujuan asuransi kerugian. Tujuan mempunyai asuransi kerugian adalah agar perusahaan dapat mengalihkan risiko kerugian kepada perusahaan asuransi, dan biaya pengalihan risiko tersebut dapat dijangkau oleh perusahaan tersebut. Adapun perusahaan yang mengirimkan risiko lebih besar dapat ditanggung oleh perusahaan asuransi, maka perusahaan tersebut melakukan reasuransi. Reasuransi memungkinkan perusahaan asuransi untuk menanggung polis termasuk besaran risiko keseluruhan yang lebih besar, tanpa secara signifikan meningkatkan biaya untuk memenuhi margin salvabilitas. Sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang produk-produk asuransi syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.